Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia dengan bersama saya Ibu Oli Salmia SPD. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang merancang teks prosedur. Jadi di sini coba perhatikan ada kerangka mengenai teks prosedur. Jadi anak-anakku, dengan mengetahui teks prosedur, karakteristik teks prosedur, baik itu di dalam hal fungsi, struktur, maupun kaidah kebahasaannya, mudah pula bagi kita di dalam melakukan perancangannya. Seperti judulnya ya, merancang teks prosedur. Hal ini karena perancangan teks terkait dengan tata urutan bagian-bagian teks. Jadi, bagian-bagian tersebut kemudian diisi oleh informasi-informasi penting sesuai dengan topik atau fungsi utama teks prosedur itu. Jadi, untuk lebih jelasnya, anak-anakku perhatikan contoh kerangka berikut. Ya, contoh teks prosedur. Di sini topiknya kita ambil yang baru, yaitu masuk kerja tepat waktu. Jika dalam penjelasan video pertemuan selanjutnya, di situ Ibu menjelaskan tentang protokol upacara, tata cara protokol upacara. Di sini kita ambil contoh masuk kerja tepat waktu. Kalian bisa menggantinya dengan masuk sekolah tepat waktu. Nah, fungsinya untuk apa? Memberi petunjuk pada karyawan kantor agar bisa masuk kerja tepat waktu. Jika pada siswa, berarti fungsinya untuk apa? Memberi petunjuk kepada siswa agar masuk sekolah tepat waktu. Ya. Jadi perhatikan ya kerangkanya di sini, topik dulu dan kemudian fungsinya. Ibu lanjut lagi. Di sini ada tabel, yang sebelah kiri adalah struktur teksnya, dan yang kedua yang sebelah kanan adalah informasi penting. Yang pertama, tujuannya di sini atau pernyataan umum. Tujuannya yaitu keinginan masuk kerja tepat waktu. Tahapan-tahapannya apa saja? Yang pertama, persiapan keperluan kerja di malam hari. Nah, kalau kalian bagi siswa, kalau kita ambil contoh untuk siswa, berarti apa? Persiapan keperluan sekolah untuk besok pagi ya. Dari malamnya itu sudah dipersiapkan bukunya, kemudian jika ada tugasnya diselesaikan. Kemudian yang kedua, tidak tidur larut malam. Sama juga pada kalian, jika pada saat sekolah itu jangan tidur larut malam, biar bangunnya tidak telat saat mau ke sekolah. Dan yang ketiga, pembagian tugas dengan anggota keluarga. Jadi kita harus bisa membagi waktu kita, pembagian tugas dengan anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Di sini kita diyakinkan kembali untuk bisa masuk kerja tepat waktu, sama seperti jika kita ambil contoh kalian tadi. Itu diyakinkan kembali agar kalian bisa masuk sekolah tepat pada waktunya. Jadi anak-anakku, tabel tersebut ini dia merupakan sebuah rancangan untuk menyusun teks prosedur dengan topik masuk kerja tepat waktu. Jadi untuk melengkapi kerangka tersebut, kita bisa mengumpulkan informasi-informasi lainnya dari berbagai sumber. Ya, sekarang coba kalian perhatikan rancangan teks prosedur berikutnya. Yang pertama, ini rancangan pertamanya. Jadi yang ada di sini merupakan rancangan teks prosedur. Menentukan topik. Nah, topik yang kita ambil di sini yaitu masuk kerja tepat waktu. Kemudian merumuskan fungsi.
membaca buku, observasi lapangan, ataupun wawancara. Jadi, setelah mengumpulkan bahan tulisan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Jadi kalian harus pastikan urutannya pun terpadu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apabila ada langkah yang terlewat atau peletakannya salah, dapat menyebabkan kesalahan fatal bagi yang mempraktikannya. Kemudian, perhatikan pula kaidah kebahasaannya sebagaimana yang berlaku pada teks prosedur. Hal ini contohnya ya seperti kalimat imperatif, istilah-istilah teknis, konjungsi temporal, dan kaidah-kaidah lain.